Pernah tidak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Katanya, perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi. Katanya, perempuan itu harus di rumah aja. Atau katanya, perempuan tidak punya pilihan. Banyak kita temukan di media sosial tentang hujatan-hujatan tersebut kepada kita. Iya, kita perempuan. Kamu pernah ngerasain juga nggak? Yuk kita dengar sharing dari Aditers. Apa yang kamu ketahui tentang independent woman atau wanita mandiri? Kalau sudah berumah tangga ya, perempuan yang tidak tergantung pada suami, dia bisa menggali yang kita punya ya. Kita nggak perlu takut, apa yang kita bisa kita coba kembangkan. Mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan dan bisa menghasilkan buat kita sendiri atau buat keluarga. Wanita yang dia bijaksana dalam segala macam keputusannya, jadi tidak hanya dia bisa melakukan segala sesuatu halnya sendiri, tapi juga mengenai pola pikir. Dia tidak bergantung dengan siapapun. Dia sometimes tahu apa yang dia lakukan, kapan dia harus bergantung, tapi dia bisa membawa dirinya sendiri. Perempuan mandiri adalah perempuan yang dapat menghasilkan uang sendiri dan dapat melakukan pekerjaan tanpa tergantung kepada orang lain. Apakah kamu pernah mendengar stigma negatif tentang independent woman? Kalau iya, stigma atau persepsi apa sih yang pernah kamu dengar? Banyak sih, dilema juga. Jangan terlalu tangguh, jangan terlalu Wonder Woman gitu. Jadi laki-laki tuh sama kita jadi kayaknya udah dia ngegampangin lah. Perempuan yang independen itu bahkan tidak akan butuh lelaki. Jadi mereka khawatir, mereka insecure, mereka takut kalau terintimidasi. Ya udah, biarin aja, kan itu kerjaan cowok. Ngapain kita harus capek-capek kerja keras? Ngapain kita harus capek-capek buang tenaga kita siang malam, lelah, buang-buang waktu cuma buat nyari uang. Posisi atau tempat seharusnya wanita adalah di dapur, kasur, dan sumur. Bagaimana pendapat pribadimu tentang independent woman atau wanita mandiri? Kita bisa gitu loh, tanpa tergantung orang lain gitu. Sebenarnya perempuan harus belajar bisa mandiri. Semua yang bisa kita gali, hobi kita atau potensi kita keluarin gitu. Jadi jangan tergantung kepada pasangan gitu. Untungnya buat kita nih, kayak misalkan ya pasangan kita nggak ada, kita tuh bisa semuanya bisa kita lakukan gitu kan. Ya mungkin juga kita bisa bekerja. Perempuan harus tangguh, emang harus mandiri. Harusnya itu bisa menguntungkan buat kita sendiri juga gitu. Perempuan mandiri itu mandiri yang bisa membawa dirinya sendiri, yang bijaksana, tidak mengintimidasi satu sama lain gitu. Karena menurut saya antara laki-laki dan perempuan itu ya kita bedanya cuma laki-laki sama perempuan. Jadi ya tidak ada alasan lah untuk harus ini harus perempuan, ini harus laki-laki. Seperti itu. Perempuan mandiri ya kalau bisa semuanya dilakuin sendiri, kenapa tidak? Saya setuju bahwa perempuan di Indonesia harus memiliki sifat mandiri, tetapi tidak melebihi atau melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Like dan subscribe. Hai Aditers, kita bahas soal independent woman yuk. Tapi sebelum kita bahas tentang siapa sih sebenarnya independent woman itu, kita bahas dulu independen dari sisi psikologi ya. Nah, menurut APA Dictionary of Psychology, independen adalah kebebasan dari pengaruh ataupun kontrol orang lain. Nah, setidaknya ada 3 aspek nih yang mencakup dari independen itu sendiri. Yang pertama adalah self-reliance, yang kedua adalah resourceful, dan yang ketiga adalah coachable. Self-reliance adalah sikap bertanggung jawab atas setiap konsekuensi, tindakan, ataupun perilaku yang kita lakukan. Sementara resourceful adalah sikap menyadari sumber daya yang kita miliki, baik kompetensi, potensi, ataupun kapasitas diri kita sendiri. Dan yang ketiga, coachable adalah kemampuan untuk tetap menerima masukan, saran, kritik, ataupun sanggahan dari orang lain, tetapi pada akhirnya yang mengambil keputusan tetap diri kita sendiri.
Nah, Aditers, independen ini sebenarnya menjadi salah satu aspek yang dibutuhkan untuk proses perkembangan kita sebagai manusia, terutama ketika di usia anak dan menjelang dewasa muda. Kenapa? Karena dengan independence ini dapat membantu seseorang untuk bersifat lebih otonom atau lebih mandiri dalam melakukan berbagai hal. Tidak tergantung kepada orang dewasa di sekitarnya, tidak selalu tergantung pada orang-orang di sekitarnya, dan merasa lebih bebas untuk melakukan apapun yang dia mau. Aditers, bisa kebayang gak sih kalau misalnya dari kecil nih kita nggak pernah dilatih untuk independen, kita nggak pernah diajarin gimana caranya belajar sendiri, kita nggak pernah dibiarin untuk jalan sendiri, lari sendiri, pakai baju sendiri, mandi sendiri. Mungkin sampai gede ini kita tetap butuh bantuan orang lain ya. Independen ini juga penting banget loh untuk menentukan bagaimana kita bersikap di lingkungan sosial kita, bagaimana kita bisa mengambil keputusan penting untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berkontribusi secara aktif dan produktif di masyarakat. Nah, sekarang Aditers sudah tahu kan kalau independen ini menjadi hal yang sangat penting untuk proses perkembangan psikologi seseorang, dan yang pastinya independence itu nggak kenal gender loh. Tapi masalahnya saat ini banyak sekali orang-orang yang mengaitkan independen ini dengan gender. Seperti misalnya fenomena bahwa independent woman itu adalah hal ataupun fenomena yang kayaknya masih banyak pro dan kontra ya. Apalagi kalau kita membahas soal stigma masyarakat tentang perempuan mandiri atau independent woman yang mengatakan bahwa ya perempuan itu takdirnya cuma di rumah aja, ngurusin keluarga, ngurusin anak, gak usah deh pendidikan ataupun karir tinggi-tinggi, yang penting nurut sama keluarga, nurut sama suami. Apa iya? Sekarang kita coba kembalikan pada pengertian ataupun aspek independen secara psikologis ya. Nah, menurut pengertian ataupun aspek independen secara psikologis, independen ini menjadi hal yang dibutuhkan loh untuk perkembangan psikologis seseorang. Tidak hanya ketika dia kecil, tapi bahkan sampai dewasa. Artinya, mau laki-laki ataupun perempuan, semua berhak dan justru harus berkembang secara mandiri ataupun secara independen sebagai individu. Laki-laki dan perempuan memiliki tempat yang sama untuk bersikap independen. Seperti misalnya punya pendidikan yang tinggi, karir yang tinggi, melakukan hal apapun yang mereka suka selama tidak mengganggu kehidupan mereka sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Selama mereka bisa mengembangkan potensi mereka bisa mengembangkan berbagai aspek di kehidupan mereka, baik secara personal maupun interpersonal. Meskipun stigma independent woman saat ini masih banyak pro kontranya, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa lingkungan sudah banyak sekali memberikan fasilitas untuk para perempuan menjadi lebih independen. Nah, hal ini bisa sangat dimanfaatkan oleh perempuan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia untuk menjadi lebih independen. Jika memang ada lingkungan sekitar yang tidak setuju perempuan untuk menjadi independen, kita bisa membicarakannya baik-baik, kita bisa mengkomunikasikan maksud dan tujuan kita bisa bertanya kepada orang itu apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Tapi kalau terlalu banyak hal yang mengganggu dan rasanya memang tidak terlalu penting untuk kita, mungkin itulah saatnya kita untuk menseleksi mana yang perlu kita dengar, mana yang perlu kita abaikan. Jadi, siapa sih independent woman itu? Siapapun, selama kamu perempuan, selama kamu ingin mandiri untuk melakukan berbagai hal yang kamu suka, selama itu tidak merugikan kamu dan juga pun orang-orang di sekitar kamu, selama itu bisa mengembangkan berbagai aspek dan juga potensi di dalam diri kamu adalah independent woman. Mau cerita sesuatu, tapi bingung mau cerita ke siapa? Come on, we are here for you.